Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah tema dalam perkuliahan manajemen konflik. Ya, ini tema yang kami dapat itu adalah konsep manajemen konflik dalam organisasi. Nah, di sini sebelum dibahasnya konsep manajemen konflik itu apa, perlu kita ketahui apa itu organisasi. Organisasi secara gambaran umum adalah sebuah wadah di mana di dalamnya ada beberapa orang, beberapa komponen yang mempunyai tujuan bersama, itu secara gambaran umum saja. Jadi beberapa orang, beberapa komponen itu tidak mungkin mempunyai pemikiran yang sama. Di situ pasti ada yang namanya konflik. Jadi bagaimana konflik itu dikonsep secara manajemen. Dan kalau saya kutip dari buku ini, ada perkataan dari pengertian teori dari Daniel Webster yang mengatakan konflik sebagai persaingan atau pertentangan antara pihak-pihak yang tidak cocok satu sama lain dan keadaan atau perilaku yang bertentangan. Jadi itu sekilas gambaran umum dari tema kami. Di sini kami akan membahas tentang ada 4 subtema. Yang pertama adalah konsep dasar konflik organisasi, yang kedua adalah strategi manajemen konflik, yang ketiga manfaat manajemen konflik dalam berorganisasi, dan yang terakhir strategi mengatasi konflik. Baik teman-teman, saya akan jelaskan nanti di poin A dan C, dan poin B dan D itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan jelaskan tentang poin A. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari subtema yang pertama adalah konsep dasar konflik organisasi. Yang menjadi poin utama di sini adalah konflik organisasi. Ada pengertian di sini sudah saya sampaikan pada prolog yang pertama tadi menurut Daniel Webster. Daniel Webster di sini sudah ada pengertian. Setelah itu dari poin ini ada yang namanya ciri-ciri. Ciri-ciri dari konflik organisasi itu apa saja? Dalam bukunya Rusdiana, manajemen konflik, ada 5 ciri-ciri. 5 ciri-ciri dari konflik organisasi. Dan sudah saya cantumkan di makalah juga, teman-teman tinggal baca saja. Terus fokus yang kedua adalah tujuan dari manajemen konflik. Yang kedua adalah tujuan dari manajemen konflik, dari konflik organisasi. Dari gambaran secara luas teman-teman, pengertian dari manajemen konflik adalah manajemen itu dalam kata arti lain kan teman-teman sudah mengetahui apa itu manajemen. Manajemen adalah sebuah seni mengatur dan mengelola konflik yang ada pada organisasi agar menjadi fungsional dan bermanfaat bagi peningkatan efektivitas dan prestasi organisasi. Dan tujuan dari manajemen konflik ini adalah, kalau teman-teman kurang jelas dari paparan saya, mungkin makalah sudah sangat jelas dicantumkan semua dari bukunya Rusdiana ini. Tujuan utama adalah membangun dan mempertahankan kerjasama yang kooperatif dengan para bawahan, teman sejawat dan sebagainya. Karena memang dalam organisasi ini tidak akan lepas dari konflik. Di dalamnya saja ada beberapa elemen dari organisasi. Ada beberapa orang, sekumpulan orang. Jadi tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Jadi bagaimana dalam buku ini dijelaskan tujuan dari manajemen konflik tersebut adalah untuk tetap membangun dan mempertahankan kerjasama agar tercapainya tujuan dari organisasi tersebut. Jadi tujuan utama dari manajemen konflik ini. Baik, dilanjutkan. Saya rasa cukup seperti ini di poin A. Nanti dilanjutkan di poin B oleh teman saya.
Untuk lebih jelasnya lagi bisa teman-teman baca dulu di mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sayyidatina. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait strategi manajemen konflik organisasi. Nah, dalam proses perencanaannya, wilayah konflik dapat terjadi pada pengambilan keputusan dan implementasinya. Menurut Ross, strategi dalam memecahkan konflik ada dua macam. Yang pertama adalah self-help atau bantuan diri, dan yang kedua adalah joint problem solving atau penyelesaian masalah bersama. Yang pertama, pada strategi self-help merupakan tindakan sepihak yang bersifat destruktif atau menghancurkan. Jadi, pada strategi self-help terkadang dilakukan oleh pihak yang kuat untuk menekan pihak yang lemah. Kemudian dapat pula digunakan untuk tindakan yang konstruktif atau memperbaiki dalam bentuk menghindar, tidak mengikuti, atau untuk melakukan tindakan independen. Adapun langkah-langkah yang dapat diambil dalam menerapkan strategi self-help antara lain yaitu yang A, exit atau keluar. Nah, apabila tekanan dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah sangat kuat, maka sebaiknya pihak yang lemah keluar dari tekanan tersebut. Karena hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tekanan akan menimbulkan pengaruh yang kuat pada kehidupan pihak yang tertekan. Yang B, avoidance atau penghindaran, yaitu merupakan tindakan menghindar yang dilakukan berdasarkan perhitungan untung ruginya untuk melakukan suatu aksi. Pada strategi avoidance dapat dilakukan dengan cara mengabaikan konflik yang terjadi dan melakukan pemisahan secara fisik. Yang C, non-compliance atau ketidakpatuhan. Pada tindakan ini berguna untuk mencari dukungan atas tindakan yang akan dilaksanakan sebagai akibat dari kewenangan yang dimiliki sangat kecil. Tindakan ini dilakukan karena ada pihak yang tidak sepakat untuk bertindak sesuai dengan yang tidak diharapkan. Bertindak tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang D, unilateral action. Nah, pada tindakan ini sangat memungkinkan terjadinya kekerasan karena kedua belah pihak saling berbenturan kepentingan. Adapun pihak yang melakukan tindakan ini menganggap bahwa hal yang dilakukannya merupakan bagian dari kepentingannya. Akan tetapi pihak lain mungkin akan menginterpretasikannya sebagai tindakan yang destruktif. Kemudian yang kedua, strategi yang kedua yaitu joint problem solving atau penyelesaian masalah bersama. Pada strategi penyelesaian masalah ini dilakukan melalui pertemuan secara langsung antara pihak-pihak yang sedang mengalami konflik. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam strategi ini antara lain A, identification of interest, yaitu identifikasi kepentingan yang terlibat dalam konflik tersebut. Yang B, weighting interest. Setelah kepentingan teridentifikasi, setiap pihak memberikan penilaian terhadap kepentingannya. Karena penilaian ini sangat bergantung pada komunikasi yang terbuka dan kejujuran setiap pihak sehingga dapat dibuat prioritas atas kepentingan yang dihadapi pihak tersebut. Kemudian yang C, third party assistance and support, bantuan dan dukungan pihak ketiga. Nah, pihak ketiga ini diperlukan untuk memfasilitasi pihak yang terlibat dalam konflik, membuat usulan prosedur, menyusun agenda, dan yang lainnya. Pihak ketiga ini harus bersifat netral agar setiap pihak dapat menerima hasil yang disepakati. Konflik yang dihadapi individu, kelompok, masyarakat kadang-kadang tidak dapat diselesaikan tanpa adanya pihak ketiga. Nah, dalam strategi ini, pihak ketiga membuat keputusan yang mengikat berdasarkan aturan untuk mencapai hasil yang pasti. Strategi ini sedikit menawarkan kompromi atau penyelesaian masalah secara kreatif karena pihak ketiga memiliki otoritas penuh. Baik, terima kasih. Yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya yang B. Yang B sekarang melangkah pada punct C, di mana saya tadi di subtema yang pertama sudah menjelaskan tujuan dan sekarang adalah manfaat dari
manajemen konflik dalam organisasi. Dari ini telah dikutip dari buku ini ada 3 manfaat. Yang pertama adalah keterampilan memproses informasi. Keterampilan memproses informasi. Kenapa hal demikian? Karena pada dasarnya tentunya sebagai manajer selalu dihadapkan pada konflik. Jadi ketika konflik sudah menjadi bagian dari organisasi, maka keterampilan memproses informasi sangat penting. Yang kedua adalah penentu pekerjaan. Ini sudah saya tuliskan di makalah kami, sudah lengkap semua di situ, tinggal teman-teman baca. Mungkin jika kurang paham kita bisa diskusikan bersama di WhatsApp group. Dan yang ketiga adalah media para manajer dalam penyelesaian konflik. Jadi teman-teman, untuk durasi yang sangat minim ini, jadi ini gambaran saja. Untuk lebih jelasnya silahkan dibaca dan kita diskusikan bersama apa yang perlu kita diskusikan di sini. Menjadi menjanggal, sangat menjanggal. Jadi selanjutnya akan diteruskan ke poin B untuk saya. Sekian dari saya. Akan menyimpulkan poin berikutnya, yaitu strategi mengatasi konflik organisasi. Langkah strategi dalam menghadapi konflik itu menurut Stephen Min ada 5 langkah yang bersifat mendasar dalam mengalami kesulitan. Langkah pertama yaitu pengenalan. Pengenalan yaitu kesenjangan antara keadaan yang ada, identifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Dan langkah yang kedua yaitu diagnosis. Diagnosis merupakan langkah terpenting, metode yang benar dan telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Memusatkan perhatian pada masalah utama. Langkah ketiga yaitu menyepakati suatu solusi. Menyepakati suatu solusi itu diawali dengan mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Menyaring penyelesaian yang tidak dapat diterapkan dan tidak praktis. Dalam hal ini jangan menyelesaikan dengan cara yang tidak terlalu baik. Langkah yang keempat yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan mengatasi konflik akan terjadi keuntungan dan kerugian. Untuk itu perlu kehati-hatian. Jangan sampai membiarkan pertimbangan terlalu memengaruhi pilihan dan arah kelompok. Langkah kelima yaitu penyelesaian. Penyelesaian dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Apabila penyelesaiannya tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan coba kembali sampai berhasil. Demikian itulah langkah-langkah dalam menghadapi konflik. Apabila ada yang kurang dimengerti, mari didiskusikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.